Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang bahas sedikit ya tentang hukum perjanjian internasional, khususnya tentang teori keberlakuan hukum internasional ya. Nanti dikaitkan dengan berlakunya hukum internasional di dalam hukum nasional atau hubungan hukum internasional dan hukum nasional, kemudian arti pengesahan ya, arti pengesahan dan metode transformasi. Mungkin nanti kita lihat aja, ini cuma sebentar aja, mungkin 5 menit aja ya, nanti kita sambung di video berikutnya. Nah, pertama ini ya, untuk menjelaskan ya keberlakuan hukum internasional, minimal kita harus paham dulu, kita dapat melakukan dapat dijelaskan ya dengan adanya dua teori keberlakuan hukum internasional ya, dua teori ya. Jadi yang pertama adalah teori ini ya, teori voluntarisme ya. Teori voluntarisme ini ya menyatakan bahwa hukum internasional itu berlaku ya. Hukum internasional itu berlaku berdasarkan kemauan negara ya. Jadi di sini menyatakan bahwa negara lah yang memegang ya, yang memegang kekuasaan ya, kewenangan untuk memberlakukan hukum internasional. Jadi ini berangkat dari adanya voluntarisme ya, keinginan ya, kehendak negara. Kemudian juga di sini dianut pandangan bahwa hukum nasional ya dan hukum internasional itu adalah dua perangkat hukum yang berbeda ya. Nah, beda dengan teori objektif ya, ini sangat berbeda ya teori ini. Sebaliknya ya, hukum internasional itu lepas ya, lepas dari kemauan negara. Jadi mau atau tidak mau ya, mau atau tidak mau ya, atau tidak mau ya, negara ya harus ya terikat gitu ya, ataupun hukum internasional itu ya tidak mempedulikan kemauan dari negara untuk keberlakuannya. Inilah teori yang kedua. Sehingga dari teori objektivisme ini ya menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa hukum nasional dan hukum internasional itu adalah dua perangkat hukum yang satu ya. Kalau ini dua perangkat hukum yang terpisah ya, atau saling berdampingan ya, teori voluntarisme. Kalau teori objektivisme sebaliknya ya, sebaliknya itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lebih detail lagi ya. Jadi dari dua teori tadi ya, yang berangkat dari adanya kehendak negara ya, baik yang secara voluntarisme maupun secara objektivisme. Kemudian berkembang lagi dua teori besar ya terkait dengan hubungan hukum internasional ya dengan hubungan hukum internasional dengan hukum mana tadi start ya? Nah, ini ya adalah disebut dengan teori dualisme ya, yaitu teori dualisme dan teori monisme ya. Teori monisme. Teori apa? Teori monisme. Jadi sebenarnya ada dua teori besar ya. Teori monisme ini berangkat dari tadi ya, berangkat dari teori objektif ya, sorry ya. Berangkat dari teori objektif. Sedangkan teori dualisme ya berangkat dari ya, teori dualisme ini, sorry ini jangan di sini ya. Jadi teori dualisme ya, teori dualisme berangkat dari tadi teori teori voluntarisme ya, teori voluntarisme. Sedangkan teori monisme ya, ini ada dua ya, ada dua monisme, berangkat dari teori objektif ya, berangkat dari teori objektif. Intinya apa? Dua tadi ya, kita lihat bahwa teori dualisme itu menganggap ya
hukum internasional itu dua ya, dengan hukum nasional ada dua sumber hukum yang berbeda, makanya disebut sebagai dualisme ya. Subjeknya juga berbeda ya. Kalau hukum internasional subjeknya adalah negara menurut teori dualisme ya, menurut teori dualisme, sedangkan hukum nasional adalah orang ya. Kemudian hukum nasional tetap berlaku walaupun bertentangan dengan hukum internasional ini ya, konsekuensinya. Kemudian strukturnya juga berbeda, yaitu dari segi penegakan hukumnya terutama ya, di hukum internasional tidak sama dengan penegakan hukum di hukum nasional. Misalnya tidak ada polisi ya, tidak ada jaksa, tidak ada lembaga legislatif gitu ya yang dianggap di dalam teori dualisme. Kemudian tidak ada hierarki ya, dan juga tidak ada yang ada adalah renvoy ya. Yang ada adalah renvoy atau choice of law ya. Terakhir, hukum internasional untuk bisa dimasukkan ke dalam hukum nasional harus dengan metode transformasi. Inilah yang disebut dengan teori dualisme. Nah, sebaliknya ya, berangkat dari tadi anggapan ya, teori objektif ya, berkembanglah yang disebut dengan teori monisme. Ada dua teori monisme. Yang pertama adalah teori monisme ya dengan primat hukum nasional, dan teori monisme dengan primat hukum internasional. Ini internasional ya. Teori monisme dengan primat hukum internasional ya, primat hukum internasional. Maksudnya apa? Kalau teori monisme yang berprimat hukum nasional, dia menganggap bahwa hukum nasional itu adalah monisme ya. Hukum nasional itu adalah untuk urusan luar negeri, hukum internasional yang bersumber dari hukum nasional. Jadi dia berprimat hukum nasional. Hukum internasional itu adalah hukum yang mengatur urusan luar negeri yang bersumber dari hukum nasional. Inilah anggapan dari teori monisme berprimat hukum nasional. Alasannya apa? Tidak ada satu negara atau organisasi negara manapun ya yang mengatur kehidupan negara-negara. Jadi negara itu, kehidupan negara itu tidak bisa diatur kalau menurut teori monisme ya. Ya, tapi yang diatur hanyalah terkait dengan urusan luar negeri, mengikat karena kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Tetap berpandang bahwa bisa mengikat karena adanya kewenangan konstitusi masing-masing negara ya. Nah, sedangkan yang berprimat hukum internasional sebaliknya beranggapan bahwa hukum nasional bersumber dari hukum nasional ya. Jadi hukum nasional bersumber dari hukum internasional ya. Jadi hukum nasional itu ya subordinasi gitu ya, subordinasi dari subordinasi dari hukum internasional atau bagian ya, bagian dari hukum internasional. Tidak boleh ada pertentangan ya, karena ini merupakan bagian dari hukum internasional. Itulah yang disebut dengan paham monisme berprimat hukum internasional. Baik, saya kira itu ya, karena sudah mau zuhur ya. Nanti kita lanjut lagi di pembahasan berikutnya, yaitu tentang teori ya, penerapan hukum internasional. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.